warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dan sahabat sekalian, pada saat ini insya Allah kami selaku penghulu KUA Kecamatan Tarogkidul ada kegiatan yang harus dilaksanakan, karena saat ini saya menerima tugas dari Bapak Kepala untuk menghadiri Lokakarya Mini yang bertempat di kantor Puskesmas UPT Kersamana. Kegiatan ini merupakan kegiatan lintas sektoral KUA, karena KUA selain menerima pelayanan pernikahan dan juga pelayanan yang lain, tentu ada kegiatan lintas sektoral dengan beberapa instansi yang ada di Kecamatan Tarogkidul. Di antaranya hari ini KUA telah menerima undangan untuk menghadiri Lokakarya Mini yang diadakan oleh Puskesmas UPT Kersamana. Mengapa Lokakarya Mini ini dilaksanakan oleh Puskesmas UPT Kersamana? Karena pada saat nanti berlangsung kegiatan Lokakarya Mini, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Puskesmas UPT Kersamana. Di antaranya pertama adalah pembahasan mengenai evaluasi kegiatan lintas sektoral selama 2023. Yang kedua, pembahasan tentang rencana pelaksanaan kegiatan lintas sektoral yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Kemudian yang ketiga, RPK, rencana program kerja selama Februari dan April. Kemudian yang terakhir adalah penggalangan komitmen. Itulah pembahasan diantaranya yang akan dibahas ketika berlangsung Lokakarya Mini yang diadakan oleh Puskesmas UPT Kersamana. Siapa-siapa saja yang diundang ketika berlangsung Lokakarya Mini yang diselenggarakan oleh Puskesmas UPT Kersamana, di antaranya yang pertama yang akan hadir pada saat nanti, yaitu pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan, yang kedua Forkopimcam, kemudian Kepala Desa, kader yang hadir adalah ketuanya, kemudian Ketua PKK Kecamatan, Kolwil Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan, kemudian Babinsa, Babinmas, Ketua PKH, petugas PTKS Desa, kemudian Kepala KUA, kemudian Koordinator PLKB, terakhir adalah BPJS Kesehatan Cabang Garut. Itulah kira-kira adalah peserta yang akan hadir pada pelaksanaan Lokakarya Mini yang diadakan oleh Puskesmas UPT Kersamana. Insya Allah saya yang akan mewakili dari KUA Kecamatan Tarogkidul, karena pada saat ini Bapak Kepala KUA sedang banyak berbagai kegiatan. Sekalipun demikian, insya Allah KUA Kecamatan Tarogkidul akan tetap berkoordinasi dengan instansi yang ada di sekitar Kecamatan Tarogkidul. Karena dengan terjadinya sebuah koordinasi, maka insya Allah program kerja KUA dan juga program kerja dinas-dinas yang lain maka akan terjadi sinergitas program. Maka insya Allah berjalannya sebuah pelayanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat akan terlayani, karena masyarakat membutuhkan berbagai pelayanan, diantaranya KUA, dan KUA ada hubungan dengan Puskesmas UPT Kecamatan Kersamana. Kira-kira itulah sebuah perjalanan yang akan dilaksanakan oleh saya yang mewakili Kantor Usaha Agama Kecamatan Tarogkidul untuk menghadiri Lokakarya Mini yang berada di Puskesmas UPT Kecamatan Tarogkidul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah sampai menuju kantor Puskesmas UPT Kersamena dalam rangka untuk mengikuti Lokakarya Mini. Alhamdulillah perjalanan dari kantor Kaula menuju kantor Puskesmas UPT dalam keadaan lancar. Sampainya di sini insya Allah nanti akan bertemu dengan para pejabat dinas-dinas instansi yang ada di Kecamatan Tarogong Kidul. Insya Allah inilah ruangan yang akan dimasuki oleh saya. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama Ibu? Alhamdulillah. Kalau kita daftar hadir, alhamdulillah. Yang kedua. Ibu, tadi sini Pak, satu lagi Pak. Lagi sebelah sini. Sini, boleh di mana aja. Sama biasa ya. Ini tanda tangan. Iya, tanda tangan. Baca aja deh. Baca tahu Pak. Saya takut kosong. Di kami hilang ngobrol. Alhamdulillah. Rumingkang busana tandang rempuk cukung bulu Garut Nanjung rampak tandang singkil bajoang ragem bareng ngawujudkeun moto juang. Garut bangkit, Garut berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Kapolsek dan Pak Danjamin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan Ibu dari yang Puskesmas? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kebetulan saat ini kita sama-sama memenuhi janji dari Puskesmas PT Kersamena dalam rangka acara Wakwin Lokakarya Mini. Kira-kira menurut Bapak Kapolsek dengan adanya pertemuan Lokakarya Mini, apa pesan dan kesan yang akan disampaikan? Jadi dengan adanya Lokakarya Mini yang dilaksanakan oleh itu kan belum jadi ini tentunya merupakan hal yang baik karena ini merupakan analisa dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan baik sebelumnya maupun setelahnya. Jadi dengan adanya Lokakarya Mini kita tahu kurang-kurang apa yang ada di dalam program-program. Jadi ininya Kira-kira menurut Pak Danjamin juga dengan terselenggaranya Lokakarya Mini ini, kira-kira apa yang akan diungkapkan? Saran saya, kalau Pak lebih ditingkatkan lagi apabila ada mungkin masyarakat yang
kekurangan gizi, terutama yang orang yang sangat membutuhkan kita. Jadi kalau bisa nanti libatkan Babinsa, Babin-Kaptipnas untuk memonitor kondisi langsung di masyarakat langsung. Itu begitu saya Bapak. Alhamdulillah kami dari KUA Kecamatan Gunung Kidul langsung bisa berkoordinasi dengan Bapak Kapolsek dan Bapak Dalil dan juga dari Puskesmas. Maka dengan adanya sebuah acara sebuah momen yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah hadir dari seluruh instansi mungkin akan menjadi sinergi atas program yang lain. Karena itu saya mengucapkan terima kasih dan Bapak Kapolsek dan Bapak Danau juga dari Puskesmas dalamnya diberikan diberikan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Nah, kami ucapkan terima kasih apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kapolsek dan Bapak Danamil itu bisa didengar oleh para pemirsa yang akan datang ke Puskesmas PT Persamenap ini dalam rangka pelayanan kesehatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Cici. Rumingkang busana tandang, rempuk jukung mulu Garut Nganjung, rampak pandang singkil bajoang, ragem bareng ngawujudkeun moto juang. Garut bangkit, Garut berprestasi, Garut Nganjung nyongcolang segala bidang, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial budaya, jeung pariwisata. Motok juang mugi jadi bukti, bukti sayakti wujudna prestasi. Bidang pertanian, bidang keamanan, seni olahraga, Banda Komara. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil waraga pantang pasalia. Garut bangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan, yuk sabilulungan. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil waraga pantang pasalia. Garut bangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan, yuk sabilulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu, yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati Bapak Danramil, yang kami hormati rekan-rekan lintas sektor,
dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan dimana karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara Lomba Karya Mini Triwulan 1 pada tahun 2024. Untuk mengawali acara hari ini, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan laporan kegiatan. Yang keempat, sambutan dan pembukaan oleh Bapak Camat. Dan yang kelima, evaluasi hasil kegiatan 2023. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan oleh Ibu Kepala Puskesmas Kersamena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Camat, Kalau terhormat Bapak dan Amil, yang terhormat Bapak Kapolsek, yang terhormat Bapak Kepala Desa dan tiga desa yang ada di wilayah Puskesmas Kersamena. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara lomba karya mini di bulan pertama, namanya rahmat, salawat serta salam semoga terlimpah curah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada tabi'in-tabi'innya serta pada kita seluruh umatnya. Ya, acara pada hari ini bisa dilaksanakan pada hari ini karena pada tanggal 14 yang direncanakan itu ada pemilihan umum ya, jadi baru bisa terlaksana pada hari ini. Untuk acara
pada hari ini saya mohon dukungannya dari bapak-bapak dan ibu-ibu karena tidak bisa dilaksanakan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas tanpa dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di wilayah kerja puskesmas Kersamena. Jadi mohon bapak-bapak kerjasamanya karena kita itu cuma sebagai pelayan saja yang menggerakkan masyarakat itu kita itu memang kesulitan gitu ya untuk menggerakkan masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat itu yang punya andil itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin dalam acara Lokakarya Mini 1 bulanan ini dengan lintas sektor semoga kita itu terjalin kerjasamanya, kan? Kerjasama seperti apa kerjasamanya? Seperti ini, untuk dengan KUA, dengan KUA itu ada samping sehat. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengumpulkan calon pengantin karena kita tidak tahu siapa yang daftar untuk bulan ini gitu kan. Yang tahu cuma Bapak KUA, Pak Kapolsek mau nerangeun ayeuna anu daftar bade nikah gitu kan. Jantan upami aya anu bade nikah bade dipastihan penyuluhan diedukasi ku Pak penghulu pengintan, mohon dengan sangat kasih tahu kami biar nanti cantiknya jadi cantik sehat gitu. Dengan KB juga sama. Ada yang yang melahirkan itu kan harus ber-KB, harus langsung di KB dulu ya. Jadi ada edukasi dari ibu-ibu PLKB atau pos KB desa gitu ya. Jadi saya tidak bisa memaksa ya, tidak bisa memaksa seseorang untuk atau masyarakat untuk melaksanakan pelayanan seperti yang seharusnya gitu ya. Terus untuk yang sekarang untuk tahun 2024 itu ada ILP untuk posyandu, integrasi layanan primer. Jadi semua layanan yang ada di posyandu itu harus terintegrasi. Jadi kan hari di payung mah aya pos bindu, aya pos naon Pak terang teu nu di posyandu aya naon wae. Aya BKB, aya BKR, Bina Keluarga Remaja, aya BKB, Bina Keluarga Balita. Nah itu jadi aya nama dihijikeun bina integrasi layanan primer gitu ya. Jadi integrasi layanan primer itu semua layanan yang ada di posyandu itu terintegrasi. Jadi segala anu aya di posyandu itu kan dihijikeun gitu terkotak-kotak. Jadi pelayanan lansiana aya, terus pelayanan ibu hamilna aya, pelayanan balitana aya, jadi sadayana kedah gitu. Terus saatosna pelayanan di posyandu kedah kunjungan rumah kapayun mah Pak. Jadi di payung kan upamina sosial itu apa si arwihnya sadayana bukan arwih ibu bidan uwih kemah tetiasa uwih maksudnya kena aya kunjungan rumah. Jadi kemah panginten kedah aya anu bu bidan mun teh aya masalah ieu kesehatan. Nah itu teh kena dikunjung ka rumah teh gitu kan. Anu desil hubungan sareng PKH, sareng orang PKH angkat. Nah itu ya, jantan terbiasa akhirnya nyarira angkat kalamangan, jantan akhirnya mah terintegrasi termasuk Bapak Babin, Bapak Babinsa, itu sadayana aping-apingan kemanya, jantan upami teh kalapangan teh teu nyarira jantan oh ieu mah negara bieu jantan sakantenan kalapangan teh sasarean pangintan itunya ayeuna nu terintegrasi layanan primer pangintan eta. Jantan hari bukan oge
tiasa sisa kalinya sami sisa kali upami kanggo pas dulu upami kanggo pustu saminya ILP pustu oke tiap hari bukanya dukika tabu 11 ti tabu 11 kedah ke lapangan ngontrol masyarakat gitunya jantan si petugas sareng kader itu ngontrol masyarakat jantan terbiasa ayeuna suleos nya pas dipagios etos keman teu jantan jadi tinggal ka lapangan rumahna kumaha pilih aya pangitan panyawat anu terbiasa bisa menularkan kanu sanes pangitannya jantan mah sepatos gitu ILP mah integrasi layanan primer anu parantos berjalan anu ILP itu di Banyuwangi Pak pilih pade kunjungan kan itu mangga gitu kan cing kumaha ILP anu saresna teh gitu nya dari di Kesamenak mah teu acan aya gitu kan kedah gaduh pos jandu unggulan kanggo ILP mangga bade usulanana mangga bade Kesamenak bade sabaraha hiji pos jandu anu diusulkeun jantan ILP teras Suka Bakti mangga terus Cigunar oge Cigunar mah jabanian pustuna ongkoh paminternya nu kedah ILP teh pos janduna ongkoh gitu mungkin sapertos itu pentingnya kamu pembukaan dicekapkan saat itu bila kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu KPU yang sudah menyampaikan sambutannya. Yang ketiga sambutan oleh Bapak Camat Barokah Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati rekan forum komunikasi pimpinan kecamatan, alhamdulillah langsung Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang saya hormati Ibu Pak Kasbotew, Puskesmas Kesamenak, dalam hal ini mewakili Ibu Kepala Puskesmas yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Urusan Agama, bahwa para tenaga medis non medis di Puskesmas, Ibu Ketua Pembangunan PKK di desa, para kepala desa yang alhamdulillah Pak Kades Cigunar, Pak Kades Suka Bakti dan Pak Kades Kesamenak sudah hadir, para desa, Bapak Kamtibmas, ibu-ibu kader yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka KKDM ini yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini di tengah-tengah kesibukan kegiatan kepemiluan kita juga masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, terutama KKDM ini yang ini adalah merupakan satu upaya ataupun langkah yang kita lakukan untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, termasuk juga evaluasi pelaksanaan kegiatan selama triwulan pertama, kemudian juga bagaimana mempersiapkan kegiatan di triwulan berikutnya. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan kita senantiasa ada dalam bimbingan, ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tentunya semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita sekalian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, itu terlebih dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan KKDM ini walaupun ini sifatnya rutin dan ini merupakan kali pertama ya di tahun 2024, tetapi kita senantiasa berharap mungkin ada perubahan sistem dan mekanisme sehingga kegiatan ini kedepannya lebih
menghasilkan sesuatu strategi bagaimana memenuhi tuntutan tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat, kemudian juga sebagai perwakilan negara di tingkat masyarakat untuk bagaimana terus menerus memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan. Jadi input dan masukan serta informasi situasi kondisi yang ada di wilayah masing-masing yang hari ini diwakili diharap bisa memberikan kontribusi terhadap program dan kegiatan yang ke depan harus kita lakukan. Jadi tidak hanya pura gatawa kadenda kegiatan ini tidak hanya melaksanakan rutinitas, tetapi sejatinya mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekilas tadi sudah disampaikan terkait dengan ILP atau integrasi layanan primer. Sebetulnya ini program nasional yang bersumber dari Kabupaten Garut sendiri. Banyak provinsi, banyak daerah yang mengadop inovasi yang dilakukan di daerah terpencil di Kabupaten Garut, kemudian menjadikan mereka sebagai narasumber untuk bisa dikembangkan di daerah-daerah mereka. Beberapa yang sudah sangat berhasil justru di Sumatera Barat, kemudian juga di Batam, ini dipakai, dilaksanakan. Sementara kita sendiri ya, dari 67 puskesmas sebagai ini kan dulu ceritanya yang saya paham, yang saya tahu pada saat itu sedang gencar-gencarnya semua satuan kerja perangkat daerah termasuk puskesmas diminta untuk membuat inovasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ILP ini adalah inovasi yang dibuat oleh Puskesmas Banjarwangi pada saat itu. Nah, kalau tidak salah di tahun 2018 atau 2017 sampai 2018. Seiring berjalan waktu, ini sudah mencapai di tatanan nasional. Sementara di skup kabupaten itu sibuk dengan inovasi masing-masing. Di setiap puskesmas sibuk dengan inovasinya masing-masing. Ya, artinya pengembangannya bagaimana ini bisa karena kesulitan kita memang kebiasaan dari dulu ya. Hal-hal yang baik di lingkungan kita itu kadang-kadang juga luput dari perhatian kita. Bahkan itu cenderung dipakai sebagai bentuk saingan yang seolah-olah tidak boleh lagi itu dilakukan di kita. Jadi kita itu tidak berharap kalau lebih maju dan bisa diterapkan di wilayah kita. Padahal melihat tekstur alam, kegiatan-kegiatan ini sangat memungkinkan. Dulu itu sampai Banjarwangi menyiapkan kendaraan bermotor bekerja sama dengan Gojek menjemput pasien-pasien yang ada di wilayah masing-masing. Itu inovasinya luar biasa. Sehingga mereka itu berkolaborasi dari semua stakeholder, baik dari pemerintah kecamatan, kemudian juga dari puskesmas, dari desa, termasuk juga sampai kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Itu berjibaku untuk bisa mensukseskan program ini. Saya lupa kemarin inovasinya dari dokter siapa ya? Dokter Indra yang kemarin juga jadi sempat jadi kepala puskesmas Kadungora kalau tidak salah ya. Kepala puskesmas Nah, sekarang pindah di Wanaraja yang kemarin sempat di Kadungora. Nah, ini mungkin sampai Pak Camatnya sendiri paham persis ya, bagaimana mekanisme konteks pelayanan kepada masyarakat itu diberlakukan, kemudian juga tahu siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu di masyarakat, siapa yang punya kewajiban untuk menyampaikan informasi, siapa yang punya kewajiban untuk menangani persoalan-persoalan kesehatan di masyarakat.
sampai sejauh itu, sampai sejauh itu. Ini diharapkan bahwa kita lebih pada memperbanyak derajat kesehatan masyarakat seperti apa. Jadi, nah saya juga kemarin sempat mendapatkan pemahaman dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Hotel Harkan, bukan di Hotel Harmoni, di salah satu hotel di Cipanas untuk bisa memahami siklus ataupun bagaimana mekanisme penyelenggaraan ILP ini, sehingga di Kecamatan Tarogong Kidul hari ini yang akan dijadikan pilot project itu untuk puskesmas pembangunan, karena melihat dari hasil penilaian kemarin. Tapi tidak ada salahnya kalau kita pun mempersiapkan diri, karena ini diproyeksikan untuk semua di puskesmas, 67 puskesmas di Kabupaten Garut untuk bisa mengikuti proses perubahan, ya, proses perubahan ataupun proses transformasi, ya. Transformasi yang tadinya di kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan itu lebih kepada kuratif, sekarang lebih kepada preventif dan promotif. Nah, ini mungkin yang patut menjadi perhatian kita, menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana strateginya, termasuk juga strategi pelibatan stakeholder, karena tanggung jawab kesehatan itu tidak hanya tanggung jawab puskesmas, tanggung jawab kesehatan itu adalah tanggung jawab kita semua. Kalau dulu kegiatan posyandu hanya dialokasi, jadi sebetulnya salah satu salah satu elemen yang butuh peningkatan bertransformasi itu terkait dengan posyandu. Kalau ada posyandu di situ juga, kalau misalkan ada puskesmas pembantu, jadi menguatkan layanan-layanan kesehatan masyarakat untuk lebih lebih aware lagi, lebih teliti lagi, lebih komprehensif lagi dalam menanggulangi kesehatan masyarakat. Kalau dulu berbicara di posyandu itu hanya untuk kesehatan ibu dan anak terkait dengan pertimbangan balita, sampai kepada tadi ada beberapa kegiatan bina-bina keluarga yang dilaksanakan, bahwa bahkan mungkin pelayanan juga hanya 5 meja yang disediakan di posyandu. Sekarang itu bertransformasi bahwa pelayanan kepada masyarakat itu dari mulai 0 siklus kehidupan sampai kepada lansia. Jadi seluruh aktivitas kesehatan yang ada di masyarakat ini menjadi perhatian dari posyandu itu sendiri. Jadi kegiatannya pun tidak hanya penimbangan, kemudian juga pemberian makanan tambahan, kemudian juga penyuluhan gizi dan lain sebagainya. Sekarang lebih kepada penanganan bagaimana mensiasati supaya tidak terjadi KLB, terutama terkait dengan diare di masyarakat, dan pelayanannya pun menyangkut kepada keseluruhan sendi-sendi kehidupan kesehatan, termasuk kolaborasi dari semua stakeholder yang ada yang memang berhubungan dengan masyarakat untuk kemudian bisa dilakukan door to door dalam konteks pelayanannya. Jadi tidak hanya hari buka posyandu saja, tetapi juga bagaimana kolaborasi antara kader, kemudian juga tenaga kesehatan, kemudian juga tenaga penyuluh, termasuk di dalamnya mungkin stakeholder seperti misalkan Babinsa, Babinmas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Jadi semua terlibat di dalam konteks pelayanan kesehatan ini, karena ini juga termasuk nanti dalam konsep pembiayaannya. Bagaimana penganggarannya itu mampu menggali potensi swadaya masyarakat, ditambah juga mungkin dengan anggaran dari pemerintahan desa seperti apa daya dukungnya, dan kemudian juga ini dituangkan di legalitas formalnya dalam bentuk APBDes, tertuang di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, sehingga dalam konteks pemanfaatan pemanfaatan anggarannya ini kita punya tanggung jawab yang kuat di dalamnya. Nah, ini barangkali sebagai gambaran awal ya, gambaran awal terkait dengan kegiatan bagaimana ILP ini nanti
indeks layanan primer ini kita mencoba menata dari awal, karena jujur Banjarwangi saja butuh waktu hampir 3 atau 4 tahun bisa berjalan. Kalau tidak masif kita lakukan, itu pun sudah dilakukan secara masif. Kalau tidak masif landai-landai saja, bahkan mungkin program ini tidak akan berhasil. Nah, bagaimana komitmen kita untuk bisa memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang paling utama, terutama di bidang kesehatan ini, bisa kita berikan kepada masyarakat, tentu harus tertata dengan baik melalui mekanisme sistem dan di bawah kendali stakeholder yang ada, termasuk juga pelibatan semua pemangku kepentingan di wilayah-wilayah masyarakat. Itu mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan Loka Karya Mini ini. Bagaimana mungkin nanti perubahan yang signifikan dengan status puskesmas gitu ya, status puskesmas, kemudian juga bagaimana kita melakukan kolaborasinya dengan pemerintah desa, bagaimana kolaborasi kita dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada dari semua stakeholder SKPD terkait dengan kebersihannya, kita juga bagaimana dengan dinas kebersihan terkait juga dengan peningkatan kualitas gizi masyarakatnya, termasuk juga penanggulangan masyarakat ekstrim. Jadi tidak hanya masyarakat miskin ekstrim yang kita perhatikan, tetapi seluruhnya kita perhatikan, termasuk juga mereka juga yang mampu, bagaimana penataannya juga dengan kita. Itu barangkali Bapak dan Ibu. Yang kedua yang ini juga kita sampaikan dalam mekanisme mekanisme pelaksanaan kegiatan Loka Karya Mini seperti sekarang. Dan sebagai bahan informasi Bapak dan Ibu, nanti kita pembagian jadwal untuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan itu di hari Rabu depan, tanggal 28 September. Saya mohon ini perwakilan dari desa termasuk juga dari kesehatan itu mempersiapkan diri apa saja sih sebetulnya kondisi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat hari ini yang tidak bisa dilayani oleh pemerintahan di tingkat terendah di desa. Jangan menganggap ini biasa-biasa saja, karena begini, kita tidak kurang misalkan ada masyarakat miskin yang dia sendiri tidak punya BPJS atau tidak punya tanggungan, kemudian menjadi terkendala ketika dia sakit. Bagaimana proses penanganannya? Tidak sedikit kasus-kasus yang ketika mau pembiayaan ini jadi kesulitan, tidak didanai oleh BPJS, tidak ada dari dari daerah ataupun misalkan dari Basnas kita tidak bisa, dari desa juga kita tidak memungkinkan untuk pengadaan dana seperti itu, dari masyarakat juga belum terakomodir dengan jelas. Nah ini yang butuh perhatian. Jadi jangan abai ketika ada masyarakat miskin tidak ada yang namanya kondisinya sehat gitu ya, dilihat seperti itu. Kadang-kadang biasa seperti itu kita suka dilenakan, jadi terlena dengan kondisi nama kering kurang makan gitu ya, syukur gitu. Tapi suatu saat ada kejadian, suatu saat dibutuhkan penanganan, kita menjadi kelabakan kalau kita tidak mempersiapkan SOP seperti itu. Jadi usulan-usulan yang kita bawa pada saat musrembang itu tolong yang real yang ada di masyarakat yang tidak bisa ditangani oleh masyarakat. Contohlah misalkan terkait dengan di Sukabakti ada berapa masyarakat miskin yang ada di situ. Kemudian juga di Persamenan masyarakat miskin seperti itu. Kita lihat bagaimana BPJS-nya sudah ada dan sudah disiapkan, termasuk juga yang mampu, yang kategori mampu, apakah BPJS cukup atau tidak. Nah ini mungkin kategori-kategori ini yang kita harus paham situasi dan kondisi di masyarakat, dan ada input dan masukan terutama dari ibu-ibu kader ini yang tahu persis di lingkungannya seperti apa, kemudian juga tenaga-tenaga medis yang senantiasa berhubungan dengan masyarakat, apalagi nanti diharapkan kita bisa door to door. Paling tidak kita punya BNBA lah, by address orang-orang yang butuh perhatian dari kita dan butuh peningkatan, sehingga
ketika masuk mungkin nanti di apa namanya di apa namanya dia kayak starter 1, 2, 3 sampai 7 itu desil. Nah, ketika memasukkan di desil itu kita juga harus lebih hati-hati. Kadang-kadang lupa tuh. Sekilas berpikir atau Pak Balirna kan dia, yang mana dia caleg mana bakal apa masih dididik aja ya. Ini mungkin jadi jangan menganggap bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya perencanaan itu menjadi enteng dan bisa dilakukan secara mendadak ataupun dadakan. Jadi diharapkan termasuk juga yang belum input nih, kades yang belum input, yang tercatat belum masuk di SIPD sistem perencanaan, bahwa hari ini maksimal jam 12 siang itu sudah harus masuk di sistem sekarang sudah terbuka jam 12, jangan sampai nanti tidak ada program dan kegiatan yang dialokasikan ke desa masing-masing. Ciputat yang belum, Pak tolong diingatkan Pak Sekdesnya untuk menyampaikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desanya supaya jangan sampai nanti kita terlewat lah terkait dengan usulan-usulan yang ada, dilihat di SIPD ternyata tidak ada. Termasuk juga mungkin strategi ini dari puskesmas itu sendiri, bukan Sobat TU, terkait dengan rencana bagaimana mungkin apakah puskesmas ini akan tetap mempergunakan cari desa ataupun mau pindah kemana, ataupun nanti mau ada proses pengadaan, kartu dan lain sebagainya. Dibuatkan saja usulannya, dibuatkan saja usulannya. Kita bukan berarti tidak nyaman, karena desa pun tetap harus memiliki kecuali kalau ada pernyataan nanti mungkin dari masyarakat dalam bentuk hibah atau seperti apa. Jadi kita tidak harus lagi memikirkan lahan, tinggal memikirkan bagaimana bangunan ini dibuat lebih representatif dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi dari segi layoutnya, kemudian juga bagaimana tata ruangnya, bagaimana pola pelayanannya itu disiapkan sedemikian rupa sehingga bisa memberikan kesan yang nyaman lah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang datang untuk berobat ke ataupun mendapatkan fasilitas kesehatan ini betul-betul difasilitasi terkait dengan kesehatan. Jujur, saya bukan contoh yang baik. Kemarin saya sempat masuk di IGD karena itu sudah terpaksa. Saya terpaksa harus masuk di IGD karena tadi memang kondisi saya merasa bahwa saya mampu dan bisa menanggulangi sendiri. Tapi ternyata hari Jumat itu saya tidak cairan sudah hampir habis. Selesai Jumat saya dibawa sama ibu ke UGD. Begitu masuk di UGD memang betul ditangani. Itu sudah, padahal saya pengguna BPJS kelas 1 di fasilitas BPJS itu kelas 1. Saya disediakan belangkar, ngambil belangkar sendiri yang di situ bekas orang tabrakan dan darahnya masih berjejer di mana-mana di atas belangkar itu. Saya harus naik di situ karena saya tidak punya daya. Saya naik di situ, masuk dengan pelayanan yang alhamdulillah bukan membuat kesembuhan, malah bikin kesal, bikin stres, bikin emosional. Dilihat di situ diprediksi. Begitu dilihat catatan saya di situ memang saya penyintas jantung. Mereka cepat-cepat melakukan EKG dan sekali selesai infus jam 2 selesai. Dari jam 2 saya sampai jam 7 pagi tidak ditangani apapun, hanya diberikan infus. Saya disimpan di IGD paling atas, di IGD atas sendirian, dan karena yang lain sibuk sendirian. Nah, itulah alasan saya kenapa saya pulang paksa. Saya pulang paksa, sudah begitu diancam lagi pulang paksa. Nggak apa-apa bapak pulang paksa, asal tanda tangannya aja bahwa ini adalah kehendak bapak. Betul kehendak saya bilang. Saya nggak berani marah karena saat itu memang posisi kena jantung, kena serangan jantung. Dan anehnya, mohon maaf, petugas di sana seolah-olah merasa tidak bersalah gitu. Jadi saya di situ
yang bergantian pulang pergi itu banyak, sudah masuk sana kemari. Jadi karena memang saya itu masuk di shift yang awal, shift yang berikutnya saya tidak ditangani oleh yang bersangkutan, itu seolah-olah saya diabaikan saja dalam shift berikutnya, tidak ada apa namanya, tidak ada transformasi. Nah, pengalaman ini jangan sampai terjadi lagi di puskesmas. Ini yang lebih dekat kepada masyarakat. Ya, kita pun mending kalau maksudnya mungkin saya bisa berupaya sabar karena saya merasa sendiri bahwa saya adalah pelayan juga di masyarakat, kan gitu ya. Saya berpelayan di sini, dan saya merasakan itu. Dan ketika masyarakat ini bagaimana? Bedanya jauh ketika kejadian pertama saya menyintas sebagai penyintas itu kejadian di Talego. Saya dibawa puskesmas di Talego, begitu sigap dokter puskesmas di Talego, kemudian termasuk ambulannya. Itu yang pertama. Saya begitu masuk di di rumah sakit yang di Bandung, 2 rumah sakit dihubungi ternyata penuh, pada akhirnya dihubungi ke sini katanya kosong, dokter spesialis yang bilang kosong. Masuk di sini bukan lagi masuk ditangani. Dari jam 9 saya di Talego sampai di sini jam 12:30, kemudian dari jam 12:30 sampai dengan jam 11 malam saya tidak dipindah-pindahkan juga, masih di wilayah yang sama. Padahal itu serangan pertama saya serangan jantung. Itu orang dengan serangan jantung yang mungkin kalau kita sedang melewati itu di seperti gitu. Jadi karena datangnya memang pada saat pergantian shift gitu ya. Jadi yang menerimanya buru-buru mau pulang, mau diganti, yang menggantinya tidak tahu bahwa itu urgent ataupun misalkan tidak menjadi pasien prioritas. Nah ini mungkin bisa jadi pengalaman lah untuk teman-teman tenaga medis yang ada di kesehatan masyarakat. Memang masyarakat bermacam-macam, masyarakat itu bermacam-macam. Ada yang memang emosional, kemudian juga ada yang memang pengennya juga difasilitasi, kita paham. Belum lagi persoalan di rumah kita banyak dan lain sebagainya. Jadi begitu masuk bekerja melayani masyarakat itu kadang-kadang itu ternyata memang sikap ramah dan lain sebagainya itu sangat membantu, memberikan motivasi yang luar biasa terhadap kita sebagai pasien untuk berusaha membantu juga tenaga medis supaya tenaga medis juga tenang kan seperti itu. Ini saya buktikan ketika saya dirujuk, bukan dirujuk, saya minta rujukan dari Poliklinik Jantung di Garut, saya minta rujukan di Santosa. Saya masuk di Santosa dengan BPJS itu dari mulai daftar kita sidik jari, selesai sidik jari, begitu dapat panggilan masuk ke pelayanan sampai mencarikan kamar dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apa-apa dan keluarga tidak tahu apa-apa. Itu semua rumah sakit yang ngurus. Sampai mau pulang pun kita tidak harus lagi ngurus obat apa dan lain sebagainya, itu sudah. Jadi begitu tinggal masuk ke ruangan, Pak ini Bapak boleh pulang, Bapak sudah sehat, sudah membaik, ya tolong jaga di rumah dan lain sebagainya. Sudah diberikan obat, sudah diberikan administratif, diberikan segala macam yang ada di situ. Ini menjadi pelajaran saja. Jadi bukan berarti kita komplain, ya kan seperti itu, tidak. Kita pun tidak komplain karena kita tahu situasi dan kondisi di Garut seperti apa. Padahal yang saya tahu RSUD Garut itu ketika kemarin minta akreditasi, minta advice juga dari camat, minta advice juga dari camat. Jadi inilah mungkin jadi tidak bisa dipaksakan kepada rekan-rekan. Ini tidak hanya kepada petugas medis, termasuk juga kepada kader. Ada beberapa kader rujuk yang saya sendiri, mohon maaf, saya melihat di rumah sakit, masih di rumah sakit. Beberapa saya tidak pernah mempergunakan fasilitas kesehatan yang ada di saya. Saya mencoba ikut alur umum. Saya antri, coba ikut antri. Tapi tiba-tiba saya antri sudah hampir 2 jam, ada orang yang baru datang, nyelonong langsung masuk ke dalam, dilayani juga oleh pelayan di situ. Ini membuat saya juga kok bisa begini gitu kan. Saya mencoba antri, tapi tadi
tetaplah jangan ada menginginkan prioritas, kecuali kalau memang pasien itu betul-betul prioritas dia harus didahulukan. Seperti itu. Kalau untuk fasilitas pelayanan administratif, ketertiban itu memang dimulai dari kita. Jadi kadar pun jangan memberikan contoh yang negatif. Masuk beberapa ini mah bukan menceritakan orang lain, menceritakan pengalaman pribadi, gitu ya. Ketika saya mau nebus obat dengan resep umum, ya, dengan resep umum, saya harus bayarkan di bank, kan. Dari bank itu harus ngantri dulu ke pelayanan. Saya nunggu di situ. Memang tempat layanan itu ada 6 meja di situ. Yang bekerja hanya 1 orang, sisanya sebelah itu bukan tidak ada, ngobrol, ngerumpi. Saya pikir ngerumpi hanya 5-10 menit. Saya 2 jam nunggu di situ masih ngerumpi saja. Saya coba videokan, marah mereka. Marah. Saya dimarahin betul. Ya udah Bu, saya memang nggak boleh. Ibu memang nggak bekerja di sini. Ibu hanya ngobrol seperti itu aja. Emosional saya tidak tertahan lagi, saya pergi. Daripada saya marah-marah di situ. Bawa dia masih ada Pak. Kan? Gitu ya kan. Kalau di Solo pun Kalau Babin kan pakainya otot. Kalau perwira kan pakainya otak. Enggak, itu betul. Pak Camat itu emang betul. Jadi gini, waktu itu kan ada warga tuh yang minta ambulan. Kebetulan yang di desa itu mobilnya nggak ada lagi Pak pasien juga. Saya anterin itu almarhumnya Pak Umar. Saya bawa mobil patroli yang meskipun parah, istrinya bilangin kok bisa langsung ada pelanggar gitu. Karena saya bawa ke sana pakai mobil polisi Pak. Itu betul, pengalaman itu betul Pak. Memang artinya mental kita itu mental pulih. Jadi bukan mental pelayan. Kalau mental kita melayani, apapun yang terjadi itu akan melayani dengan hati. Nah ini mungkin yang saya titipkan terutama kepada rekan-rekan semua. Nah itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan pelayanan kita terhadap masyarakat, banyak kondisi dan situasi di masyarakat yang kadang-kadang saya tahu, yang kita tahu masyarakat itu tidak pernah mengeluh, terutama masyarakat miskin. Masyarakat miskin itu tidak pernah mengeluh. Mereka itu kalaupun sakit kadang-kadang ditahan-tahan saja. Padahal kita yang khawatir. Nah kadang-kadang yang memfasilitasinya ini juga yang membuat keributan, gitu kan? Dengan mengangkat, memblow up keluar apa yang terjadi, situasi yang ada di sini, sementara dia sendiri tidak paham bagaimana caranya. Itu sebetulnya sejatinya kampung KB itu dibentuk seperti itu, bagaimana ada awareness dari tetangga dengan tetangga yang lain, saling bisa memperhatikan untuk bisa saling melengkapi kebutuhannya masing-masing. Ada perhatian satu dengan yang lain, bagaimana mereka bisa guyup, kompak dan lain sebagainya. Ini yang harus ditingkatkan sebetulnya. Nah ini Bapak dan Ibu, sekelumit lah dari tugas dan tanggung jawab kita dalam pelaksanaan Lokakarya Mini hari ini. Jadi intinya kita butuh kepedulian yang tinggi dari kepada masyarakat. Jujur kalau misalkan kami mendapatkan gaji, ya, mendapatkan tunjangan, yang kita juga harus perhatikan bagaimana juga kader ini bisa kita berjalan, tapi kebutuhan ekonominya juga tidak terlalu berat, gitu kan? Atau paling tidak yang ada sesuatu yang mampu untuk mendorong mereka bergerak, lah, gitu ya, memfasilitasi mereka bergerak, tidak harus mengeluarkan satu pribadi, apalagi meminta dari pasien, Nah ini mungkin kiprah dari kita di pemerintah desa terutama, termasuk juga RW. Bukan berarti harus dari kepala desa, bukan harus dari ketua tim penggerak PKK mengeluarkan materi itu, tapi bagaimana menguatkan komitmen itu dalam bentuk mempersiapkan dana kesehatan yang mampu bisa memfasilitasi itu. Contoh soal misalnya kalau ada masyarakat yang sakit, Bapak dan Ibu, semua minta ambulan ke kepala desa. Kan kepala desa juga harus menyiapkan
supirnya, harus menyiapkan bensinnya. Dari mana? Ada nggak di APBDes? Nah, ini yang harus disiapkan. Bagaimana APBDes mampu menopang kebutuhan itu. Nah, jadi bukan berarti harus dari kepala desa, bukan harus dari satu pribadi, tapi bagaimana mempersiapkan itu, dan itu dipahami oleh semua stakeholder, termasuk juga BPD-nya, lembaga kemasyarakatan yang lainnya. Ini harus paham bahwa kondisi ini harus ada. Belum lagi, misalkan kalau yang sakit itu perlu ada yang nungguin, ada yang komit, ada yang fasilitasi. Kalau misalkan yang mampu masih mending, tapi kalau masyarakat miskin kadang-kadang sering kali karena dekat dengan rumah sakit, saya memperhatikan gitu ya situasi ada masyarakat itu yang dia baju naon, pas keluar ke acara. Nah, hal-hal yang seperti itu hal kecil, tapi gara-gara dia nungguin yang sakit, dia sendiri bisa sakit. Nah, ini bagaimana memfasilitasi seperti itu. Nah, ini mungkin tugas-tugas kita, ya, tugas-tugas kita sebagai yang bekerja di bidang pemerintahan, termasuk juga pekerja-pekerja sosial yang bagaimana memfasilitasi supaya tidak nganggu urat lain gitu. Jadi semua sudah masing-masing saling paham, tidak nganggu bentakan wae gitu kan. Pada akhirnya dari disentakan terus Pak Ser bisa jadi tawer gitu. Itu karena memang jadi tawer, akhirnya bisa jadi bobal. Itu Bapak Ibu, penginten, termasuk juga mungkin program-program kita terkait dengan bagaimana tumbuh kembang anak, bagaimana kita stunting gitu pertama. Nah, sekarang kita sudah punya komitmen bahwa kita ingin, kemarin itu kalau tidak salah ada program di 2022 itu kita sudah zero stunting di 2024. Iya, masih banyak, masih banyak. Sampai dengan hari ini kan kita masih ada catatan indeks kita masih di 15% kan ya? Masih di 14%. Ini cukup berat Pak. Kenapa bisa terjadi, bisa terus? Padahal penanggulangan stunting itu diharapkan kemarin itu penemuannya di tahun 2015, 2017 gitu ya. Dalam jangka 10 tahun kita bisa zero. Di samping intervensi terhadap penyintas atau penderita stunting hari ini, kita juga mencoba untuk preventif dengan memperhatikan dari mulai pernikahan, kehamilan sampai kepada 1000 hari kelahiran pertama atau 1000 hari pertama kehidupan. Artinya kalau itu dilakukan benar-benar, hari ini sudah betul-betul zero. Tapi kita juga kadang-kadang disibukkan dengan perbedaan kriteria yang masuk kategori stunting itu yang bagaimana sih? Apakah yang memang masih gizi buruk atau memang karena tinggi rendah kita memang karena keturunan, gitu, karena faktor keturunan. Kenapa cenderung keturunan pendek ya bisa tiba-tiba jangkung kan seperti itu. Nah, ini mungkin dari pemahaman itu sendiri belum paham sepenuhnya lah terkait dengan itu. Dan kemudian siapa berbuat apanya kadang-kadang mengandalkan hanya dinas kesehatan, udah dinas kesehatan saja gitu kan, seperti itu. Intervensi yang lainnya itu tidak ada. KB kadang-kadang melakukan sosialisasi, dinas sosial melakukan sosialisasi lagi, dinas kesehatan sudah melakukan sosialisasi. Jadi kita pun sosialisasi karena memang jumlah penduduk kita juga terlalu banyak, jadi kita pun tidak bisa maksimal. Dan ini terkait juga dengan stunting. Barangkali Ibu itu sebagai prolog lah dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mari kita sama-sama lakukan diskusi ke depan bagaimana mungkin program-program yang sudah dilakukan, kita evaluasi apa yang sudah dilakukan selama 1 triwulan ini, kemudian juga kita evaluasi mana yang masih kurang, mana yang butuh ditingkatkan, mana yang butuh dirubah, kemudian juga
selanjutnya kita buat strategi di triwulan berikutnya apa yang harus kita lakukan, termasuk juga program-program yang belum bergulir karena memang belum pencanangan ataupun belum ada peluit lah, belum ada peluit dari tingkat atas. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian dijadikan bagian amal soleh Bapak dan Ibu yang sehingga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas permintaan panitia kegiatan Bapak Karya Mini pertama di tahun 2024 untuk Puskesmas Kersamena hari ini tanggal 20 Februari tahun 2021 ya, 21 Februari tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Camat yang sudah memberikan sambutannya selaku pimpinan Mumin. Yang selanjutnya ada evaluasi kegiatan lintas sektor 2023, ada rencana pelaksanaan kegiatan lintas sektor tahun 2024 dan RPK pada bulan rencana pelaksanaan kegiatan Februari dan April serta pengembangan komitmen yang akan disampaikan oleh Ibu KPU Puskesmas Kersamena. Rumingkang busana tandang Rambut jukung menu garut anjing Rampak pandang singkil majuang Kagem bareng ngawujud kenut juang. Jadi dari target pada bulan Januari itu banyak 14 orang, itu baru sampai 9 orang. Garut bangkit, Garut berprestasi, Garut Bandung nyongcola segala bidang, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial budaya dan pariwisata. Otak juang mugi jadi bukti, bukti sayati wujudna prestasi. Bidang pertanian, bidang keamanan, seni olahraga, di bandar olahraga. Insya Allah 24 jam ya, Insya Allah 24 jam tidak itu standby. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil warga pantang pasalina. Garut bangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan, yuk sabiluluan. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil warga pantang pasalina. Garut bangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan, yuk sampai aktif modern sabiluluan. itu masih kami lembek Kersamena yang sudah bagus lumayannya kalau aktif modern
kang busana tandang rempuk cukung buruk garut nanjung rampak tandang singkil bajong ragem bareng ngawujudkeun moto juang Garut bangkit, Garut berprestasi, Garut nganjung nyongcolan segala bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial budaya, jeung pariwisata. Moto juang mugi jadi bukti, bukti sayakti wujudna prestasi. Bidang pertanian, bidang keamanan, seni olahraga di Banda Komara. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil warga pantang pasalia. Garut bangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan, sabilulungan. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil warga pantang pasalia. Garut bangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan, yuk sabilulungan. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil warga pantang pasalia. Garut bangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan, sabilulungan. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil warga pantang pasalia. Garut bangkit, Garut berprestasi.